Di dalam konferensi pers dari Otto Hasibuan mengatakan bahwa kehadiran dari 4 menteri yang hadir di Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas membuktikan bahwa bantuan sosial tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden di tahun 2024. Bahkan pihaknya mengaku kedatangan para menteri ini malah menjawab segala tuduhan-tuduhan di dalam persidangan ini. Tim hukum dari Prabowo bersama Gibran mengapresiasi atas sejumlah pertanyaan-pertanyaan hakim yang kritis kepada para menteri, di mana hal ini akan semakin memperjelas bahwa segala tuduhan tersebut tidak terbukti. Hal itu semua terjadi karena pada awalnya 4 menteri yang dipanggil di Mahkamah Konstitusi mengatakan semua program dari bantuan sosial sudah disusun pada tahun 2023 sebelum pemilu 2024 terlaksana. Banyak orang bertanya soal uang bantuan sosial Kemensos dan pemerintahan itu sangat berbeda jauh. Ternyata Kemensos hanya memegang sebanyak 75 triliun rupiah saja untuk bantuan sosial. Sedangkan sisanya disalurkan untuk subsidi BBM, listrik, kartu Indonesia Sehat, dan lain-lain, dan hal ini sudah dijelaskan di dalam postingan dari berupa data. Meskipun seakan-akan saat menteri hadir di sidang Mahkamah Konstitusi membuat kemungkinan pemilu diulang semakin kecil ataupun tidak ada, tetapi di sini ada beberapa pertanyaan dari Mahkamah Konstitusi yang cukup menarik. Seperti yang pertama, kenapa pada saat kampanye Joko Widodo lebih fokus atau lebih sering datang ke Jawa Tengah? Hal ini menimbulkan banyak spekulasi dikarenakan Gibran menjadi wali kota Solo yang ada di Jawa Tengah. Pada akhirnya, Menteri Muhadjir menjawab, itu semua terjadi karena di sana lebih sering banyak proyek, sekalian peresmian dan pengecekan bantuan sosial. Jadi, apa mungkin hal itu terjadi secara tidak sengaja membuat suara Jawa Tengah Ganjar bisa kalah? Bagaimana menurut teman-teman? Pertanyaan kedua, kenapa saat bansos disalurkan, Menteri Kementerian Sosial sangat jarang terlihat? Pada akhirnya, Menteri Risma mengatakan bahwa Kemensos sudah lama tidak menyalurkan bantuan melalui beras ataupun barang. Kemensos hanya menyalurkan bantuan melalui uang tunai lewat transfer. Karena memang semenjak Menteri Risma menjabat menjadi Kemensos, memang bantuan sosial melalui beras tidak disalurkan melalui Kemensos ya teman-teman. Cuman hal ini tidak dijelaskan pada awalnya kepada publik sehingga banyak sekali tuduhan demi tuduhan yang ditujukan ketika pemilu 2024 berlangsung. Pertanyaan yang ketiga, penyaluran bansos kenapa harus terjadi di awal tahun 2024? Kenapa bisa sangat cepat? Pada akhirnya Kementerian Sosial menjelaskan bahwa hal itu sudah lama dilakukan bahkan sebelum Ibu Risma menjadi Kemensos. Soal dana kenapa bisa ada di awal tahun 2023 itu sudah diatur di Peraturan Presiden pada November di tahun 2023 menurut Menteri Keuangan. Jadi kesimpulannya, pemilu 2024 diulang akibat gugatan semakin kecil atau hampir tidak akan pernah bisa terjadi. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.